Ibnu Ummi Maktum adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang buta, tetapi terkenal dengan keberaniannya. Ia bernama lengkap Abdullah bin Qais bin Zaidah bin Al-Asam. Ibnu Ummi Maktum termasuk orang yang masuk Islam di Mekah. Dia juga ada di antara 7 orang yang pertama kali masuk Islam dan berani menampakkan keislamannya saat di Mekah. Diriwayatkan, Ibnu Ummi Maktum masih memiliki hubungan saudara dengan istri pertama Rasulullah SAW, Khadijah binti Khuwailid. Ibu dari Ibnu Ummi Maktum adalah saudara kandung dari ibu yang melahirkan Siti Khadijah. Ibnu Ummi Maktum hijrah ke Madinah setelah Perang Badar dan menjadi muazin kedua sesudah Bilal bin Rabah. Dia pernah ditugaskan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengimami solat umat muslim di Madinah saat Rasulullah SAW pergi ke medan perang. Pada suatu hari, Ibnu Ummi Maktum meminta keringanan kepada Rasulullah SAW untuk tidak solat berjamaah 5 waktu di masjid, karena tidak ada orang penuntun jalan baginya yang buta dan rumahnya cukup jauh dari masjid. Rasul menjawab, "Apakah kamu mendengar seruan azan?" Ibnu Ummi Maktum menjawab, "Ya, saya mendengarnya." Rasul pun memerintahkannya agar ia tetap pergi ke masjid meskipun sambil merangkak. Mendengarkan jawaban Rasulullah SAW, maka Ibnu Ummi Maktum pun tetap istiqomah menjalankan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Ibnu Ummi Maktum yang tidak dapat melihat tiap kali mendengar suara azan berkumandang, berjalan dengan meraba-raba menyambut panggilannya, tidak terkecuali dalam waktu subuh yang gelap. Pada suatu pagi, saat berangkat sholat subuh ke masjid di pagi buta, beliau tersandung dengan batu yang lumayan tajam hingga tersungkur. Dari kaki dan wajahnya mengeluarkan darah. Hebatnya, tanpa mengeluh sedikit pun beliau langsung berdiri dan tidak peduli dengan darah yang keluar dari luka di kaki dan wajahnya, kecuali hanya mengusap untuk membersihkannya saja. Akan tetapi beliau tidak lagi kembali ke rumah, malah tetap melanjutkan perjalanan menuju masjid. Sejak kejadian itu, ada seorang laki-laki yang selalu menjemput dan menuntun Ibnu Ummi Maktum pergi ke masjid setiap waktu sholat tiba, kemudian mengantarkannya kembali pulang ke rumah. Laki-laki asing itu melakukan hal tersebut setiap hari, hingga pada suatu hari, Ibnu Ummi Maktum kemudian menanyakan tentang siapa nama dan asal laki-laki tersebut. Ibnu Ummi Maktum pun semakin penasaran dengan pemuda tersebut. Beliau pun bertanya siapakah pemuda yang selalu menolongnya mengantar ke masjid. "Wahai saudaraku, siapakah namamu? Aku ingin mengetahuinya agar bisa mendoakanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala," tanya Ibnu Ummi Maktum. "Apa untungnya bagimu mengetahui namaku, dan aku tidak ingin engkau doakan," jawab pemuda tersebut. Sambil memegang tangan pemuda tersebut, Ibnu Ummi Maktum pun berkata supaya pemuda itu jangan lagi membantunya. "Aku tak ingin engkau menolongku lagi, karena kamu tidak mau didoakan," ucap Ibnu Ummi Maktum. Akhirnya pemuda tersebut memperkenalkan dirinya. "Wahai Ibnu Ummi Maktum, ketahuilah bahwa sesungguhnya aku adalah iblis." Ibnu Ummi Maktum terkejut. "Kalau kau memang iblis, mengapa engkau menolong dan mengantarku ke masjid? Bukannya engkau harus mencegahku untuk ke sana?" tanya Ibnu Ummi Maktum. "Wahai Ibnu Ummi Maktum, masih ingatkah engkau beberapa hari yang lalu saat engkau hendak pergi ke masjid engkau tersandung batu? Aku tidak ingin hal itu terulang lagi. Sebab karena engkau terjatuh, Allah telah mengampuni separuh dosamu. Aku takut kalau engkau tersandung lagi, Allah akan menghapus dosa-dosamu yang separuhnya lagi. Sehingga terhapuslah dosa-dosamu semuanya. Maka sia-sialah kami iblis menggodamu selama ini," jawab iblis tersebut. Dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran, bahwasanya iblis tidak pernah berhenti untuk menggoda dan menyesatkan manusia.